Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Materi kita untuk kelas 11 di part ke-7. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan seperti biasa, yaitu doa. Kita baca Namaskara Gata. Tangannya Anjali, kita Namaskara Gata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita duduk hening, duduk dengan rileks, mata terpejam, perhatikan, sadari napas kamu, rasakan dalam hati. Menyadari napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Menyadari napas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya damai, tenang, damai. Duduk hening, selesai. Kita doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang hukum karma. Sudah pernah dengar kan hukum karma? Bahkan sering populer di kalangan yang berbeda agama. Tapi apakah hanya sebatas itu? Yuk kita kupas, karena ketika kita melihat tentang karma, pasti banyaknya di sisi buruknya saja. Yuk kita lihat. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik harus tahu arti hukum karma dan memahami hukum karma. Hukum karma, atau mungkin bahasa palingnya adalah kama, bahasa Sanskertanya adalah karma. Jadi kama dan kama yaitu bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Apakah beda artinya atau sama? Jawabannya adalah sama. Pengertian hukum kama atau karma merupakan salah satu konklusi hukum sebab akibat yang merupakan hukum moral impersonal atau manusia itu sendiri. Kita lihat hukum sebab akibat ini juga dikenal atau disebut juga hukum relativitas yang impersonal, yang bersifat kekal, menguasai alam semesta beserta isinya. Hukum karma juga adalah kebenaran yang pasti ada di alam semesta, meskipun tidak semua orang mengerti keberadaan hukum ini. Hukum kebenaran ini adalah fakta, maka hukum ini harus dimengerti dan dipahami keberadaannya. Kalau tidak dipengerti dan dipahami, hidup menjadi lebih menderita. Setelah memahami, kemudian harus menyesuaikan diri dengan hukum tersebut dan cara mengakhiri penderitaan yang dialami. Arti hukum karma atau kama. Hukum karma kita lihat berasal dari hukum kata kama. Hukum karma, hukum artinya ketentuan, patokan atau kaidah. Sedangkan karma artinya perbuatan. Jadi hukum karma artinya perbuatan ya. Setiap perbuatan ada sebab dan akibatnya. Jadi patokan karma, patokan hukum karma adalah kaidah ketentuan hukum sebab akibat perbuatan. Jadi hukum karma adalah perbuatan. Kalau perbuatannya baik, maka disebut karma baik.
Kalau perbuatannya buruk, maka disebut karma buruk. Jadi karma itu adalah netral, artinya perbuatan. Hukum karma dinyatakan dalam Samyutta Nikaya 1, 293 adalah, kita lihat, sesuai benih yang ditabur, demikianlah buah yang dipetik. Pembuat kejahatan akan menerima buah kejahatan. Pembuat kebajikan akan menerima buah kebajikan. Itulah petikan makna dari karma. Jadi kembali kepada diri Anda sendiri. Karma dan akibat-akibatnya. Kita lihat. Karma adalah perbuatan. Akibatnya itu disebut dengan buah atau hasil. Atau mungkin bahasa palingnya adalah wipaka. Setiap benda yang ditemani oleh bayangannya. Kalau bahasa lebih enaknya ya. Demikian juga tindakan jika didasari dengan niat, pasti ditemani dengan akibatnya. Dan itu konsekuensinya. Karena karma bisa baik atau bisa buruk, maka wipaka juga atau hasilnya bisa baik, bisa buruk. Karena karma atau niat ya, atau perbuatan atau kehendak adalah mental, maka wipaka juga mental yang dirasakan dalam bentuk kebahagiaan atau ketidakbahagiaan sesuai dengan sifatnya. Di dalam karma mengandung benih akibat, dan akibat menerangkan sebab. Artinya bahwa sebab, akibat, sebab. Biji menghasilkan buah, buah menerangkan tentang biji. Jadi terus menerus itulah. Jadi sesuatu tanpa muncul sebab tidak akan terjadi akibat. Tapi ketika muncul akibat pasti ada sebabnya. 4 macam karma dalam bentuk sifat dan akibatnya. Yuk kita lihat ya. Dibagi jadi 4 tuh. Perbuatan gelap akibatnya gelap. Ini dalam bahasa yang mudah dipahami. Perbuatan terang akibatnya terang. Ini juga mudah dipahami. Artinya perbuatan baik akibatnya baik. Perbuatan buruk akibatnya buruk. Perbuatan gelap dan terang akibatnya gelap dan terang. Artinya perbuatan gelap dan perbuatan terang. Baik dengan akibat baik dan terang. Kemudian perbuatan gelap dan bukan terang. Dengan akibat bukan gelap juga bukan terang. Yang menuju terhentinya karma ini dalam Niraya Kuku Roda Wada Sutta. Kita jelasin di slide ya tentang ini 4 poin ini. Yuk kita lihat. Kita lihat 4 macam karma dalam hubungan sebab akibat. Lebih definisi pengertiannya. Apa sih perbuatan gelap akibatnya gelap? Kita lihat artinya bahwa segala perbuatan yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang buruk pula. Kita lihat yang kedua, perbuatan terang dengan akibat yang terang. Artinya adalah segala perbuatan baik yang akan menimbulkan akibat baik pula. Yang ketiga, perbuatan gelap dan terang akibat gelap dan terang. Kalau bahasa yang lebih gampang, sebenarnya perbuatan buruk dan perbuatan baik. Artinya adalah segala perbuatan baik dan buruk dilakukan bercampur. Sehingga akibatnya pun jadi baik, buruk timbul bersamaan. Pernahkah Anda mengalaminya? Pernah. Pernah dapat rezeki, duitnya hilang juga. Nah itu bersamaan. Jadi akibat terang dan gelap. Next, yang keempat, perbuatan bukan gelap juga bukan terang. Artinya perbuatan yang membawa kepada habisnya karma, yaitu perbuatan meninggalkan jenis 1, 2, 3 di atas yang tadi dijelaskan. Nah, perbuatan dimaksud di sini adalah terhentinya perbuatan baik dan perbuatan buruk atau disebut perbuatan saja netral melalui jalan mulia berunsur 8. Jenis karma ini berlangsung mengarah pengakhiran, kelahiran, dan kematian yang tidak dikategorikan sebagai jenis putih atau juga jenis gelap.
Apakah akibat karma atau karma bisa diubah? Jawabannya ya. Karena jika tidak, maka tidak ada kesempatan bagi orang untuk mencapai kehidupan yang suci atau yang lebih baik. Orang yang baik bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi baik. Mengubah karma buruk hanya dengan karma baik. Mengubah karma baik bisa juga dengan karma yang buruk. Karma dan akibatnya. Segala sesuatu sama atau sesuai. Hal ini diumpamakan sebagai, kita lihat, ada kamu ambil air segelas, itu putih netral. Ketika kamu masukkan garam ke dalam air, maka akan terjadi rasanya asin. Air diibaratkan perbuatan baik, garam diibaratkan perbuatan buruk. Dan tetap akan merasakan asin. Tapi ketika ditambah air terus-menerus, apakah asinnya hilang? Tidak, tapi akan berkurang. Itulah perbuatan karma yang proses bekerjanya seperti itu. Jadi ketika kamu sudah tetap melaksanakan perbuatan buruk, bagaimana cara menguranginya? Ya, terus melakukan dengan perbuatan baik. Apakah karma buruknya akan hilang? Tidak, tapi melemah. Atau tidak, bisa saja tidak berbuah. Oke, karma diartikan juga atau dipahami sebagai berikut. Kita lihat, perbuatan baik dengan kebaikan akan datang kepadamu sekarang dan sesudahnya. Jika berbuat buruk, maka kejahatan akan datang padamu sekarang dan sesudahnya. Itu pemahaman yang kita pahami secara diikuti dengan fakta yang bisa dibuktikan. Jika kamu menabur benih yang baik, kamu akan panen benih yang baik. Jika kamu menabur atau menanam benih yang buruk, kamu juga akan menanam benih yang buruk. Hukum sebab akibat itu juga dipahaminya ya. Yang keempat adalah hukum kausal moralitas. Yang kelima adalah hukum aksi dan reaksi. Kemudian yang keenam adalah hukum berarti baik dan jahat, aksi mental atau kehendak. Karma adalah kehendak, itu kata Buddha. Karma bukanlah suatu wujud, melainkan sesuatu proses, energi, dan daya. Sekian untuk pelajaran karma kali ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.